Halo teman-teman Komsa, apa kabar? Tolong bantu cek and recheck bagaimana uh, suaranya, apakah sudah balance antara music and vocal mimin. Komen-komen di bawah ya. Salve juga, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di Natal ini kita semua diberkati dengan lebih banyak lagi rahmat, agar kita dapat melanjutkan hidup kita di tahun yang baru dengan lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Mimin mau nonton Siksa Api Neraka nggak, Min? Waduh, keren tuh. Nanti kalau ada waktu Min pasti pengen nonton. Ya, lagi tayang di bioskop. Oh gitu ya. Oke deh, nanti Mimin sempatkan waktu untuk coba nonton ya. Bagaimana teman-teman Komsa semua? Beren antara musik dan suara Mimin? Halo Min, Lumajang hadir. Nggak telat nih kali ini, hehehe. Ya, kalau 10.30 mah rajin si ini ya, si Eli. Tapi kalau 10 tepat mungkin 10.30 baru nongol. Mungkin memang waktu sempatnya 10.30 ya. Elia, ya Min sengaja setting 10.30 pada malam ini karena masih baru hari ini Min bisa keluar berkunjung ke rumah teman-teman dalam masa Natalan untuk ya ramah tamah begitu ya dalam rangka Natal, karena 3 hari pertama itu Mimin kedatangan tamu terus, jadi mesti jaga gawang gitu. Kalau di Kalimantan memang seperti itu ya, budaya kunjung mengunjungi di hari Natal itu kental sekali dan sangat baik toleransinya dengan tetangga-tetangga sekitaran yang non Kristen juga datang berkunjung, anak-anak di gang juga datang berkunjung. Keren sekali. Bagaimana Natal di tempat kalian? Salve Min, ada nggak ya doa untuk terhindar dari ilmu hitam? Karena menurut cerita ibu saya ada indikasi ada yang mengirim hal buruk ke ibu saya dan dagangan ibu. Iya, Mimin ada posting banyak doa-doa untuk menangkis semua serangan kuasa kegelapan. Coba dicek aja di VT-VT Mimin ya, terutama di playlist. Coba cek di bagian playlist, bagian deliverance. Nah itu dia, bagian deliverance atau doa pelepasan. Di situ Mimin banyak posting cara-caranya dan juga doa-doanya. Nanti boleh sehabis ini mampir ke VT-VT Mimin ya, cek terutama bagian playlist yang deliverance atau demonologi atau apalagi testimoni. Duh, Mimin masih sedikit batuk. Iya, nanti boleh dicek ya siapa namanya, Roti. Wah, Roti sepertinya suka makan roti ya. Oke deh, kita doa dulu ya. Semuanya kita siapkan hati kita agar kita senantiasa dilindungi oleh rahmat Tuhan, terutama kita semua yang hadir pada live bersama Mimin Komsa pada malam hari ini, karena tadi aja Mimin diganggu lagi. Ya, sehingga kita bisa telat berapa menit gitu ya. Padahal semua alat sudah disiapin. Ada aja gangguannya. Nggak tahu lagi deh, rasanya hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan nalar. Tapi ya sudahlah, dimana hal-hal seperti ini terjadi, kita semakin bersyukur bahwa ternyata kita cukup diperhatikan oleh si musuh kita itu ya. Ternyata kita dianggap sebagai sebuah ancaman ya. Berarti kita berperan cukup dalam menggoyang kerajaan mereka, kan begitu. Begitu saja memaknainya. Semoga kita semua dilindungi, kita dan juga keluarga kita. Pada malam hari ini kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh,
dan melalui putramu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkan agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa putra tunggalmu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat, terutama yang hadir pada live pada malam hari ini, dilindungi dari semua jerat licik setan, aku dan keluargaku. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati namamu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Santo Mikael, malaikat agung, berperanglah bagi kami. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke. Selamat Natal semuanya. Yang tadi lupa Mimin sapa, atau yang mungkin yang baru masuk, belum mendengar sapaan Mimin Komsa bahwa kita masih merayakan Natal. Jadi selamat Natal ya. Terima kasih yang sudah menyediakan waktunya untuk live pada malam hari ini, walaupun masih masa happy, masa gembira, tapi kita sudah bicara tentang demon gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, dibawa asik saja. Iya. Oke, baik, nah sekarang kita sampai pada halaman berapa ini, page berapa ini ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar ya, Mimin lihat page berapa ini ya. Page 112. Nah, judulnya Knife in the Back. Knife in the Back. Oke, kita akan bahas ya. Nanti di akhir pembahasan, bagi mereka yang pingin PDF-nya bisa tell Mimin di Telegram Mimin. Nama Telegramnya, nama username-nya Komsa KKSM Online gitu. Nanti Mimin bisa kita masukin ke dalam grup, bisa sharing-sharing di sana, bisa chatting-chatting di sana dengan teman-teman juga. Juga bisa minta mungkin bahan-bahan yang kalian pingin pelajari sendiri ya. Telegram. Ini dia. Komsa KKSM Online. Ya. Oke, baik. Jadi mungkin ketikan di sini agak terbatas, jadi bisa lanjutkan di Telegram ya. Oke, baik. Nah, kita sampai pada pembahasan ini. Knife in the back. Pisau di punggung. Saat orang menghadiri sesi pengusiran setan, maksudnya untuk mereka yang pertama kalinya hadir pada sesi pengusiran setan, terkadang mereka tidak datang dengan pemahaman yang realistik tentang dinamikanya. Jadi mereka mungkin telah menonton terlalu banyak film yang menggambarkan setan, dalam terbetik setan yang baik, misalnya ada setan yang baik, ada setan yang setengah baik, ada setan yang jahil, ada setan yang seperti Casper, ada yang seperti hantu-hantunya Harry Potter, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pikiran mereka tentang setan telah terdistorsi oleh film-film. Jadi bahkan kalau kita lihat di sini saja nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita kaji sepertinya dia bertanya tentang sebuah film, begitu kan? Iya. Nah, ternyata film memberi pengaruh yang tidak kecil ya untuk kita semua ya. Jadi alangkah baiknya kalau suatu hari nanti di antara kalian ada yang menjadi sutradara dan bisa mempersembahkan film-film yang bermutu, karena kita tahu betapa dahsyatnya pengaruh
media terhadap orang-orang. Jadi kita harus memberkati media dan mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan, begitu ya. Di satu sisi Mimin senang adanya film The Passion of Christ yang telah banyak mempertobatkan orang, ya. Film itu juga sangat luar biasa, itu film yang diberkati juga. Dan film-film rohani lainnya, misalnya penampakan Bunda Maria di Lord, di Fatima dan sebagainya, itu juga memberkati banyak sekali orang. Nah, mereka menggunakan skillnya, ilmunya dikembalikan untuk kepada kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Bagi Mimin itu orang-orang yang terberkati. Juga sutradara film The Chosen, ya, film yang cukup populer akhir-akhir ini tentang Yesus, itu film seri, bisa ditonton di Netflix atau di aplikasi Lo untuk yang punya HP Android. The Chosen, nah itu bagus sekali. Oke, jadi ternyata film memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap ruang di kepalamu, gitu kan. Jadi baik kalau one day kita bisa menciptakan film kita sendiri, ya. Oke, nah ini dia. Saya I had a religious sister in one of the session. Suatu hari ada seorang suster datang di sesi kami, gitulah intinya, dan membantu kami untuk pertama kalinya. Saya kemudian memandangnya dan berkata, saya ingin engkau tahu apa yang saat ini sedang engkau hadapi, gitu katanya. Jadi jangan dipikir semua suster, semua pastor udah otomatis bisa ngusir setan, ya. Oh, jangan berpikir seperti itu, Kisanak. Tidak ada pelajaran ini di seminari-seminari. Pelajaran pengusiran setan itu nggak ada. Iya, di frateran, di susteran itu nggak ada pelajaran ini. Demonologi bahkan nggak ada. Angelologi bahkan nggak ada. Beda dengan pastor-pastor zaman dulu, ya. Zaman 60-an, tahun 60-an ke bawah, nah itu mereka sempat belajar hal beginian. Nah, jadi wajar kalau si pastor eksorsis ini bertanya kepada suster, gitu kan. Saya ingin Anda tahu apa yang sedang Anda hadapi, gitu ya. Nah, saya kemudian melihat orang yang memandang orang yang kerasukan tersebut yang sedang bermanifest. Dan kemudian saya berkata kepada setan yang ada di dalam orang tersebut, jika Anda bisa, apakah Anda akan menikam semua orang di sini, di punggungnya, kemudian memutar pisaunya dan lalu tertawa terbahak-bahak? Ayo, dalam nama Yesus, saya perintahkan kau, hai setan, untuk katakan yang sebenarnya. Nah, ini, jadi setan ini ditekan, diperintah dalam nama Yesus. Ini tidak untuk ditiru, ya teman-teman semua, ya. Ini hanya pastor eksorsis yang boleh melakukan hal seperti ini, karena mereka dilindungi dengan rahmat khusus. Intinya jangan coba berdialog sama setan. Ya, serahkan kepada leader kita. Misalnya di situ ada seorang deliverer atau seorang pendoa pembebasan atau seorang eksorsis, ya. Yang lain-lain jangan deh, yang lain turut berdoa saja. Cukup satu atau dua orang yang menghandle di depan. Juga pertanyaan seperti ini, ya, hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berpengalaman dan di bawah otoritas nama Yesus. Karena kita tahu iblis adalah raja dusta, bapa segala dusta, pembohong manusia, pembunuh manusia sejak awal mula, dan tidak ada yang dapat dipercaya dari mulut mereka, ya. Tapi ditekan dalam nama Yesus, lalu si iblis cemberut karena dipaksa untuk mengakui kesesatannya, dan dengan enggan dia menjawab, ya, katanya. Jadi benar ini, seandainya tidak dibatasi Tuhan, seandainya mereka itu dibiarkan sebebas-bebasnya, manusia pasti binasa. Pasti binasa, karena coba tadi kalau kita kaji lagi, jika kau bisa, hai setan, apakah engkau akan menikam semua orang di sini di punggungnya, kemudian memutar pisaunya dan kemudian tertawa terbahak-bahak? Katakan dalam nama Yesus. Dia bilang iya. Nah, kalau dia bisa, artinya kan dia sangat dibatasi oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Ayub, ya, dia bahkan minta izin Tuhan untuk mencobai si Ayub. Nah, itu dia. Minta izin Tuhan loh, dia nggak bisa sembarangan juga. Jadi hal-hal tertentu di diri mereka dibatasi agar tidak melakukan hal-hal tertentu terhadap manusia. Nah, kecuali jika manusia itu yang mengundangnya, ya. Nah, kecuali jika manusia itu yang mengundangnya,
sengaja membuka diri untuk setan, sengaja mempersembahkan diri, berjanji mengadakan perjanjian darah dengan setan untuk pesugihan kek atau untuk kepentingan apapun, untuk santet kek. Nah, itu mereka bisa semena-mena dan leluasa. Begitu. Salve min salve. Kalau tidak salah sebelum KV2 masih diajarkan ya Min? Iya, masih diajarin. Sayang ya sebenarnya. Tapi sekarang sebenarnya bukan nggak diajarin, tapi diserahkan kepada pribadi masing-masing untuk mempelajarinya dan kemudian lebih dianggap sebagai karunia pribadi, begitu loh. Ya ada kurangnya, ada lebihnya, begitu loh. Jadi diserahkan kepada karunia pribadi. Jadi begitulah intinya. Sehingga dulunya doa Santo Mikael itu wajib ya setelah misa. Sekarang diserahkan kepada pribadi masing-masing, gitu. Iya, Paus Fransiskus juga sudah mengingatkan, jangan berdialog dengan iblis. Karena mereka ahli tipu daya, itu benar sekali ya. Mereka ahli tipu daya. Nah, coba kita lihat di sini. Demons are not your friends. Jadi setan bukanlah temanmu. Sama sekali bukan temanmu, Kisanak. Jadi jangan percaya dengan YouTuber-YouTuber yang berteman sama setan ya. Yang berteman dengan setan sejak kecil, setan Belanda, kayak setan pirang, kayak 5, 1, 2 jumlahnya, dijadikan teman. Bahkan kadang-kadang disuruh nyontek ke teman yang lagi ujian apa gitu. Disuruh membantu ini dan itu. Jangan pernah percaya ya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sendiri pun sebenarnya dipelihara oleh setan. Kan mereka bilangnya kepada kita, saya memelihara setan loh, saya menjadikan setan temanku loh, saya dalam tanda petik memanusiakan setan loh, agar setan lebih dipahami. Oh ternyata setan takut dengan petir loh, ternyata setan takut dengan ini, itu. Ya, aduh, habis mereka. Nah, apa yang terjadi? Setan memanfaatkan mereka untuk mengeksos dirinya. Sehingga setan-setan zaman ini yang muncul di media sekarang tampil dengan apik, tampil dengan baik, seakan-akan bisa menjadi temanmu, seakan-akan bisa kamu pelihara, bisa membantumu, bahwa setan itu baik, dan sebagainya. Apa yang terjadi kemudian? Kamu pun mengundang, kamu pun membuka hatimu terhadap setan, datanglah ke kamarku. Nah, kamu tahu apa yang terjadi dengan mereka, dengan jiwa-jiwa seperti itu? Mereka kerasukan terus loh sebenarnya. Setannya keluar masuk dalam tubuh mereka. Ya, dan sebenarnya mereka menderita. Berkali-kali dari mereka mengatakan, aduh sebaiknya kalian jangan deh punya kemampuan seperti kamu, kemampuan dalam tanda petik ya. Sebenarnya mereka itu entah dikutuk atau ketempelan atau memang korban tumbal atau pesugihan. Nah begitu ya. Jadi jangan mau diperdaya seakan-akan asik berteman sama setan. Setan sama sekali bukan temanmu, Kisanak ya. Bahkan kalau dikatakan di sini, bahkan mereka saling membenci loh satu sama lain. They even hate each other. Mereka bahkan saling membenci satu sama lain. Ya. Mereka sadis dan senang membuat orang menderita. Dikatakan enjoy making people suffer. Itu dia. Jadi mereka malah senang kalau orang menderita. Untungnya Tuhan tidak mengizinkan mereka, setidaknya di bumi ya, melakukan hal-hal seperti itu. Mereka adalah binatang yang dirantai. Ya. Abang ini siapa kalau boleh saya tahu? Pendeta eksorsisme jemaat Katolik saja kah? Ya, saya awam Katolik saja. Yang praktisi doa deliverance atau doa pembebasan juga magister teologi. Sama kayak kata Yesus ya, kerajaan mereka terpecah-pecah. Yes, begitu. Mereka itu kalaupun bekerja sama itu tetap tujuannya untuk kehancuran manusia. Kalaupun bergerombol atau berkelompok tetap tujuannya untuk kehancuran manusia, dan mereka pun saling menyiksa para bawahannya seperti yang sudah kita lihat kemarinnya. Mereka punya hierarki ya. Ada yang masih ingat hierarkinya setan? Itu ada Mimin posting di VT Mimin, nanti boleh dicek lagi. Cek bagian demonologi. Nah, di playlist yang berjudul
demonologi. Ya rajin-rajin aja cek witi-witi Mimin. Situ ada banyak sekali sumber pengetahuan baik demonologi maupun teologi. Ya, sebenarnya Mimin lebih menonjolkan segi demonologi sih untuk om saya. Begitu. Tapi Mimin lama-lama berpikir, wah nih kalau seperti ini terus, bukankah ini malah mempromosikan setan, begitu kan? Jadi Mimin juga akhirnya memberi porsi yang sama untuk teologi, untuk katekese dan spiritualitas dan yang lain sebagainya, begitu, supaya imbang begitu. Ya nanti dicek aja. Nah kita coba lihat di 2 Tesalonika 2:6. Apa isinya Min? Coba kita cek ya. Ayo yang punya kitab suci buka. Apa tadi Min? 2 Tesalonika ini ya. 2 Tesalonika 2:6. Min, Tesalonika di mana Min? Oh ini keterlaluan kalau dipikir Tesalonika di perjanjian lama ya. 2 Tesalonika 2:6 dikatakan apa di situ? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah, dia ini menggambarkan tentang si jahat tersebut. Ya. Terus kita lihat Revelation atau Wahyu 20 1-3. Wahyu 20 1-3. Ini perikopnya tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah itu dia kan, dirantai. Ia menangkap naga, ya. Dengan rantai itu ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Jadi iblis dan setan ini dirantai, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi memang ada masa-masa penahanan, ada masa-masa pelepasan begitu, ya. Intinya kekuasaan mereka dibatasi oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, but if they could, tapi jika mereka bisa, jika mereka tidak dibatasi, maka benar seperti yang dikatakannya tadi di atas ya. Dia pasti, so pasti, absolute, no doubt at all, nggak ada keraguan sama sekali. Dia pasti akan menikam semua orang dari belakang, memutar pisaunya dan tertawa terbahak-bahak seperti yang diinginkan dia. Nah, seperti itu. Iya, saya masih awam katanya. Nggak apa-apa ya. Mimin juga awam kok. Ya. Justru awam itu menjadi harapan gereja juga, karena tentu gereja senang kalau awam bisa aktif untuk juga terlibat dalam pelayanan seperti ini. Karena kita tahu pastor, suster, biarawati itu terbatas juga ya. Setiap pelayanan mereka harus kembali ke dalam biaranya, nggak mungkin bisa 24 jam begitu. Nah, awam yang bisa 24 jam ini bagus sekali, karena kita tahu setan nggak pernah libur ya. Dia bekerja 24 jam. Ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, like, share, kirim-kirim gift yang banyak sekali. Banyaknya supaya mengalahkan jumlah banyaknya setan. Kamu tahu berapa jumlah setan yang ada di dunia ini? Nah, dalam salah satu kesaksian dikatakan setannya ngomong begini kepada salah satu santo Dominikus mungkin ya. Seandainya kamu dapat melihat kami, jumlah kami menutupi sinar matahari. Wow. Banyak sekali ya. Nah, tapi kamu jangan takut. Dikatakan bahwa di kitab Wahyu dikatakan apa? Dia hanya bisa menarik sepertiga bintang di langit. Maksudnya itu malaikat-malaikat yang kemudian juga jatuh dan memberontak dan ikut dia itu jumlahnya cuma sepertiga saja. 2/3 masih setia kepada Tuhan. Jadi yang setia kepada Tuhan Yesus masih lebih banyak. Amin ya.
Jadi jangan fokus sama setan, fokuslah kepada malaikat yang lebih banyak itu jumlahnya. Ya. Oke, baik. Nah, ini dia. Touched by grace again. Nah, artinya disentuh oleh rahmat lagi, grace gitu ya. Nah, ini menarik. Banyak orang menganggap sesi pengusiran setan sebagai pertemuan yang buruk antara pastor dan iblis. Gitu. Pastor memerintahkan iblis untuk pergi dan iblis kemudian melawan. Ya, begitulah yang seringkali digambarkan di film-film kan. Pertempuran terjadi kemudian dengan si korban maksudnya korban kerasukan ini yang berteriak, menggeliat, muntah-muntah. Nah, dikatakan actually this is true as often as not. Sebenarnya ya ini bisa benar, bisa juga tidak. Bisa sering, bisa juga enggak, gitulah maksudnya. Tetapi but it misses the big picture. Tapi itu telah menghilangkan gambaran besar daripada sesi pengusiran ini. Ya, bukan hanya sekedar hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Baru-baru ini during a session, selama sesi, salah satu anggota tim kami yang setia dikatakan sini had tears of joy in her eyes, meneteskan air mata kebahagiaan. Dia punya keberanian untuk to journey with an afflicted person, untuk mendampingi berjalan bersama korban kerasukan ini. Jadi tidak hanya berlaku sebagai kakak perempuan, the big sister ya dalam tanda petik ya, tidak hanya berlaku sebagai kakak perempuan selama seluruh proses, tetapi juga turut berdoa di sisinya di setiap sesi. Nah, jadi ini ada orang yang sanggup seperti ini ya, dia menjadi seperti kakak perempuannya lah bagi si korban. Di tengah sesi, Tuhan dengan jelas memberkati dia untuk itu dan memberinya rahmat khusus. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar hal yang bisa kamu lihat seperti ini, si pastor berkelahi sama setan marah-marah terus pemberontakan sebagainya. Enggak, masih banyak peristiwa seperti ini tadi. Orang yang kemudian memberikan dirinya untuk mendampingi si korban dan kemudian sama-sama happy-nya ketika si korban juga sembuh dan iman mereka berdua bertumbuh. Itu loh. Jadi hal seperti ini terjadi. Jangan dilihat aspek sempitnya saja. Jadi ada aspek spiritual di situ. Begitu maksudnya ya. Nah, dikatakan di sini, an exorcism is a profound spiritual event. Eksorsisme adalah peristiwa spiritual yang mendalam. Jadi ini sebenarnya adalah powerful, rahmat yang kuat untuk pertobatan dan penyembuhan. Tidak hanya untuk korban ya, tetapi juga untuk semua orang di ruangan tersebut. Nah, di sini siapa di antara kalian yang pernah turut ikut mendoakan selama apakah sesi exorcism atau sesi deliverance? Ada di sini yang pernah? Ayo, pingin tahu? Dinda nggak pernah ya. Sekali-sekali boleh itu Dinda ya. Hadir pada sesi itu. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari tentang kuasa Tuhan. Bagaimana dia bekerja dalam orang yang sedang mengalami kerasukan tersebut. Ada yang pernah? Yang lain? Atau pada belum pernah semua nih?
kayaknya belum pada pernah semua ya. Oke, baik. Sekali-sekali dalam hidupmu berdoalah kepada Tuhan supaya pernah berada di peristiwa itu. Amit-amit supaya bukan kamu yang kena gitu ya. Ya, itu penting juga. Karena iman kita juga bisa bertumbuh dari peristiwa itu. Nanti Mimin akan sharing kasus yang baru saja kita tangani kemarin ya. Nah, nanti Mimin akan sharing, tapi nggak Mimin tampilkan di sini. Mimin bacakan saja karena di situ ada namanya dia. Belum Mimin sensor, juga ada nama-nama tim, belum Mimin sensor, jadi sebaiknya Mimin bacakan saja. Jangan ditampilkan seperti ini. WA-nya nanti malah kalau ter-screenshot kacau balau ya. Nanti mungkin juga akan Mimin posting, mungkin ya, kalau nama-namanya sudah Mimin sensor. Maksudnya seperti yang dikatakan di sini, ada begitu banyak rahmat yang bisa kita timba, bukan hanya sekedar jago-jagoan, gagah-gagahan Yesus lawan setan gitu ya. Tidak sesempit itu, Ferguson. Nah, we have been given the special grace to know that at least each one high-ranking angel from the rank of power is always present. Nah, kami telah diberi anugerah khusus, kata Monsignor Rossetti ini, untuk mengetahui bahwa setidaknya ada satu malaikat berpangkat tinggi dari pangkat power itu pangkat kekuatannya, itu malaikat level tertentu begitu ya. Nanti boleh lihat di VT-nya Mimin tentang hierarki malaikat. Jadi bahkan orang suci tertentu juga sering datang membantu kita. Dan tentu saja Ratu Surga sangat dekat. Maksudnya Bunda Maria ya. In an exorcism, dalam pengusiran setan, sebenarnya kita sedang memasuki alam supernatural. Alam para malaikat dan orang suci ya. Dari apa ini? Dari Blibli. Oh bukan, Bebili. Mak Min, aku mau tanya, terkadang kan ada yang bertanya dari kaum sebelah mengenai Yesus Kristus itu, maksudnya gimana? Ini sebenarnya baik kalau kalian bertanya tentang eksorsisme ya, bukan, jangan bertanya tentang teologi kah, tentang apakah gitu. Ini sesi untuk eksorsisme gitu loh ya. Tapi kalau memang Mimin ada waktu, nggak apa-apa lah, hal-hal yang pengetahuan umum apa gitu ya. Tapi sebisa mungkin bertanyalah tentang eksorsisme ya. Oke, sambil menunggu Min, itu suara apa Min? Kok kayaknya bunyi rumah sakit? Suaranya seperti apa? Min nggak dengar. Coba Min pasang ini ya. Aduh sorry, kesentuh mic-nya. Seperti apa bunyinya? Bunyi AC kali ya? Kayak bunyi alarm mobil. Masih kedengar kah bunyinya? Enggak, tadi memang ada mobil sih di samping. Karena ini bukan studio beneran, studio olok-olok saja. Bahkan suara hujan bisa kalian dengar ya. Tes-tesnya masih masuk itu. Udah enggak ya? Oke, baik. Ini suara AC yang masih agak kuat. Oke lah, yang penting nggak mengganggu ya. Baik. Nah, tadi kenapa Min semalam ngalamin kejadian dalam tanda petik mungkin mistis Min di Kalimantan. Wak kata Hayo. Ayo gimana Hayo? Coba cerita. Gimana? Boleh cerita. Sebentar sambil Min lanjutkan, Hayo boleh ketik ya. Oke, baik. I thank God for the gift of being an exorcist and being part of Jesus healing ministry. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas
karunia menjadi seorang eksorsis atau pengusir setan dan menjadi bagian dari pelayanan penyembuhan Yesus, begitulah. Jadi Monsignor Rossetti ini bersyukur sekali dia boleh terlibat dalam pelayanan ini, karena ya seperti kita tahu ya, kita semua tahu lah, Min sering kali katakan capek sekali loh pelayanan seperti ini, capek, habiskan banyak waktu, banyak energi, banyak tenaga terkuras gitu ya. Udah nggak ada duitnya lagi. Jadi pure benar-benar pelayanan. Dan sukacita yang muncul adalah hal yang ketika kita melihat, itu hal yang bagi kita besar sekali ya, ketika kita melihat mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka bertumbuh dalam iman, itu bagi kita itu luar biasa. Walaupun pada akhirnya mereka melupakan kita. Biasanya begitu tuh. Karena rata-rata orang yang pernah kerasakan itu malu. Jadi begitu selesai, amin, terima kasih, puji Tuhan, itu treng. Nah, tapi dari jauh kita bisa melihat imannya bertumbuh, dia aktif pelayanan ini dan itu, puji Tuhan ya. Ada beberapa yang malu, ada beberapa yang malah bersaksi. Nah itu menurut Mimin itu keren juga itu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya, setiap orang berhak pingin ngapain aja, apakah dia pingin bersaksi, atau apakah dia pingin pelayanan diam-diam, apakah dia malu, nggak apa-apa. Jangan dimarahi, biarin saja. Tugas kita toh untuk membantu orang sudah selesai ya. Nah, memang rasa syukur itu muncul juga gitu di tengah-tengah segala kecapean seperti itu. Bersyukur bahwa kita bisa melihat kuasa Tuhan yang nyata di depan mata kita sendiri dan kita alami sendiri, bukan apa kata orang. Nah itu penting sekali jika kalian sekali-sekali bisa ikut pelayanan seperti ini. Min saklar, ini Heo melanjutkan ceritanya tadi. Saklar listrik rumah mati 2 kali, jam 11:30 malam. Pas mau dihidupin, hidup sendiri 2 kali. Wow. Jadi mati sendiri, pas mau dihidupin hidup sendiri. Listriknya maksudnya hidup sendiri listriknya. Saat santai di teras, jam 11:30. 11:30 malam barengan teman, Min. Terus si Dinda, saya nggak ngelupain Mimin kok, haha, katanya. Terima kasih Dinda. Hey, itu cuman kejadiannya di rumahku aja, Min. 2 kali mati sendiri dan hidup sendiri. Rumah lain aman aja. Moga aja cuma listrik yang bermasalah ya, soalnya pas mau dihidupkan selalu hidup sendiri. Lihat aja gimana saklarnya, turun naik sendiri gak tuh? Kalau turun naik sendiri, jreng, siapa itu yang naikin? Tetapi ini sebenarnya menarik. Mungkin ini kalau Min lihat sih mungkin hal teknis saja, karena pertama Mimin tidak hadir, jadi nggak menyaksikan dengan mata kepala jauh, dan kita juga nggak punya bukti CCTV. Tapi kayak ini sepertinya sih hal teknis saja. Kenapa? Karena biasanya setan tuh berlaku sebaliknya, dia matiin lampu daripada suka nyalakan lampu. Kecuali dia punya tujuan lain ya, misalnya untuk menteror kita, dimatikan terus dihidupin gitu. Tetapi kalau di rumahmu sebelumnya tidak pernah kenapa-kenapa, nggak usah takut, bisa jadi itu cuma kebetulan. Tapi kalau ternyata 1-2 minggu terakhir ini ada peristiwa-peristiwa mistis yang lain, nah itu bisa saling dikait-kaitkan gitu ya. Tapi overall hal seperti itu mah disiram air suci saja sudah beres ya. Yaitu di depanku sendiri, Min, pas di center saklar nggak gerak tapi listrik total mati, hidup terus. Wah ini aku udah Min, tetanggaku selalu bilang pohon jati di rumahku nampak Mbak Kunti dan setan lainnya. Aku udah percikan air suci. Ya mantep. Tapi ya gitu, mereka tetap nggak suka sama pohon jati depan rumah saya. Ya udah biarin aja jadi penjaga rumah Dinda. Supaya nggak ada yang berani maling gitu kan. Ya sejauh mereka nggak ganggu kita, biarin saja sudah ya. Kalau diganggu kita baru kita hajar gitu aja udah.
Kecuali kalau dia menampakkan diri ini bikin aneh-aneh lah, atau teror orang rumah, teror tetangga bahkan, nah itu boleh dibereskan. Oke, setan apa ini? Setan di kepalamu, nah, di dalam kepalamu. Dan hanya kejadian semalam saja, kata Heo. Oke, dipantau terus, kita lihat bagaimana ya. Semoga cuman hal-hal yang kebetulan saja ya, dan tidak berulang. Karena kalau setan biasanya itu berulang, karena dia nggak pernah iseng, ada tujuan tertentu kok. Kalaupun iseng tetap bertujuan, tujuannya bikin kita takut. Nah, dan kalau iseng gitu ya, dan bertujuan pasti berulang-ulang gitu kan. Gak mungkin cuma sekali saja kemudian dia lakukannya 100 tahun lagi ke depan. Sia-sia dong semua perbuatan dia, gitu kan. Ya. Oke, setan di kepala Anda. Kita semua menderita godaan dari setan. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih godaan tersebut. Nah, godaan dimaksud adalah godaan dan bujukan adalah hal yang setan lakukan. Nah, ini maksudnya aktivitas setan yang biasa ya. Kemarin kita sudah belajar aktivitas setan yang biasa dan yang luar biasa. Nah, ini adalah aktivitas setan yang biasa, yaitu lewat dosa dan pencobaan. Sementara yang luar biasa lewat 4 jenis kerasukan kemarin ya. Oke, nah kadang-kadang tidak peduli seberapa banyak kita melindungi diri kita sendiri, apakah lewat doa dan kehidupan rohani yang menurut kita layak, tampaknya setan tetap dapat masuk ke kepala pengusir setan dan mendatangkan malapetaka. Nah, ini ada cerita ini. Dikatakan di sini last night, tadi malam, salah satu pengusir setan kami ya dibombardir dengan pikiran bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Itu jadi scruple dia. Scruple itu seperti itu. Selalu merasa bersalah, selalu merasa berdosa kepada Tuhan, selalu begitulah menyalahkan diri sendiri. Itu pertama-tama mulai dengan halus, tapi kemudian menjadi begitu intens dan meningkat dan menjadi seperti sebuah tornado di otaknya. Yang kuat di otak, di luar pengalaman manusia normal. Nah, ini bahaya ya. Akhirnya menyadari bahwa itu adalah serangan iblis ya. Dia lalu kemudian mulai mohon bantuan kepada Bunda Maria dan menengking pergi si iblis. Tak lupa dia memercikan air suci ke dirinya sendiri. Dan itu langsung saja gejala tersebut mereda. Nah, ini dia. Ini baik juga. Siapa tahu kita seringkali pernah menjadi cemas sekali atau menjadi takut sekali gitu kan. Hal yang menurut kita benar-benar buntu, mampet. Kita pikir nggak punya jalan keluar dan kita kalut luar biasa, panik luar biasa. Coba berserah. Katakan, Tuhan, saya persembahkan kekalutan saya, ketakutan saya, kecemasan saya, kegelisahan saya kepada hati kudus Yesus dan kepada hati tak bernoda perawan Maria. Dan seketika itu juga langsung mereda. Itu yang berkali-kali Mimin alami. Ya, ini Mimin alami sendiri loh. Mimin selalu doakan itu. Lucunya langsung mereda. Nah, karena itu Mimin tahu ini bukan hal normal. Ini sebuah tornado dari serangan balik si jahat. Karena kita sering mendoakan orang ya. Itu yang bisa mereka lakukan terhadap tim seperti itu. Bikin panik, bikin kalut, dan berusaha mengobsesi kita. Merasuki di tingkat obsesi, di tingkat pikiran. Dia berusaha kendalikan. Oh, ini peperangannya halus banget. Kalau kita nggak sadar, kita pikir itu seperti ya normal saja begitu. Tetapi terbukti ketika kita berdoa, godaan itu serta-merta saat itu juga mereda. Padahal belum dipercik air suci nih, cuman berdoa begitu doang.
Ini yang berkali-kali Mimin sendiri alami. Jadi kayaknya sumir ini antara gangguan pikiran dengan serangan. Jadi untuk amannya ya udah, apakah itu beneran gangguan pikiran, apakah itu serangan, nggak ada salahnya kamu berdoa. Ya, siapa tahu memang itu adalah serangan. Ya, kalau serangan langsung saat itu juga mereda. Kenapa? Kenapa bisa meredamin? Karena setan tahu kalau kamu mempersembahkan penderitaanmu untuk Tuhan, itu berbuah rahmat. Dan rahmat itu bisa dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang lainnya lagi. Jadi berlaku sebagai silih. Sama seperti salib Yesus bersilih terhadap dosa kita. Penderitaan Yesus menyelamatkan kita. Dan kita dijadikan Yesus kecil ketika kita mempersembahkan segala beban hidup kita, segala penderitaan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai itu ya untuk mempertobatkan orang lain di belahan bumi yang lain. Jadi setan takut sekali. Ya, jadi jangan heran kalau setan sangat membenci orang kudus, karena mereka banyak bersilih. Banyak sekali orang-orang yang seharusnya binasa di api neraka diselamatkan karena persilihan ini ya, karena doa pertukaran rahmat dalam tanda petik lah, seperti itu ya. Begitu. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Habis kejadian itu, lanjut Heo, semalam aku pukul tembok terus bilang, mohon jangan ganggu. Habis itu stop min. Setelah itu ada bau masakan. Moga aja itu bau dari orang masak tengah malam. Bawa angin, kwek. Bisa jadi kayak orang makan mie instan tengah malam, kata Dinda. Baunya semerbak. Ya, bau ikan asin goreng gitu, kwek. Jadi bahan bercanda sama teman semalam habis kejadian. Ya, dicandain aja, nggak apa-apa. Nggak akan masuk itu ya. Kalau kamu mulai takut, nah itu bisa masuk dia. Doanya masukin vitamin ya sebenarnya doanya bisa dibikin sendiri kok. Intinya kita mempersembahkan kekalutan kita, kegelisahan kita, kekacauan hidup kita, persembahkan kepada hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria. Kita persembahkan seluruhnya, hidup dan masa depan kita. Intinya begitulah. Dan terjadilah padaku menurut apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebenarnya doa pasrah juga. Itu berkali-kali menguatkan Mimin dan tim ya, karena bahaya sekali ini. Kalau sampai kita jatuh dan kita menjadi obsesif, itu bisa dipimpin kepada bunuh diri dan putus asa. Selalu merasa bersalah, selalu merasa berdosa, selalu merasa nggak layak atau scruple ya. Itu bahaya sekali. Thank you Greg for the gift. Ayo jangan lupa tap-tap layar, share, like, and comment. Apalagi kalau mau kasih gift. Wow, Mimin senang sekali. Oke, kita lanjutkan. Dikatakan saudara Chad Ripperger, jadi ini seorang pengusir setan berpengalaman. Ya, ini seorang father juga, seorang pastor ya. Dia berani mengatakan dan memperkirakan bahwa 25% orang Amerika menderita obsesi setan atau kerasukan jenis obsesif gitu. Dia mengatakan bahwa orang-orang dengan perilaku berdosa dari pikiran mereka itu membuka diri terhadap kejahatan. Jadi berdosa dengan pikiran, membuka diri terhadap kejahatan, meskipun kadang-kadang setan menargetkan orang tertentu untuk diserang. Misalnya pengusir setan, nah itu dia. Ya, setan suka menyerang para pengusir setan karena itu proyek besar mereka itu. Karena banyak pekerjaan mereka menjadi gagal. Karena sudah terusir duluan sebelum mereka sempat bekerja. Visi misi mereka nggak jalan gitu. Sebagai bagian dari pelecehan regulernya, maksudnya ya selalu melecehkan lah. Setan ini selalu melecehkan para pengusir setan ini, melecehkan baik dengan kata-kata kotor gitu kan, juga dengan tindakan fisik. Itulah sebabnya seorang pengusir setan kalau mendoakan orang yang sedang kerasukan tidak boleh tutup mata. Tidak boleh tutup mata. Jadi kita tetap harus
usahakan pandang mata dia. Jangan tutup mata. Takut mereka bisa bahkan memukul atau meninju, ya, mencabik-cabik atau gimana kan, tenaga mereka besar sekali, atau bahkan meludah gitu kan. Sekedar kata-kata kasar, sekedar gimana-gimana mah udah biasa jadi makanan kita, bahkan diludah gitu ya. Cuman dipukul ya jarang kena juga, karena kita punya tim yang untuk nangkap-nangkap ya. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kan tim kan nggak selalu ada gitu kan, sementara setan bekerja 24 jam, kita kan manusia, kadang kita perlu istirahat kan dan sebagainya kan. Jadi ya kadang-kadang puji Tuhan lah, orang yang kerasukan tersebut dibawa kepada tim itu dengan keluarganya atau dengan temannya, jadi bisa bantu megangin gitulah. Jadi ada tambahan tenaga bantuan. Ya, jadi berusaha bagaimana agar si pengusir setan dilecehkan gitu. Oke. How do we know if the thought of in our minds are simply our human weakness or directly demonic? Bagaimana kita tahu jika pikiran di dalam kepala kita ini hanyalah kelemahan manusiawi kita, atau sesuatu yang sesuatu yang didirect oleh demon atau dikendalikan oleh demon. Nah, demonic obsessions atau obsesi iblis itu gejalanya sangat intens dan kuat. Mereka nggak sebanding dengan kenyataan hidup kita, dan mereka mungkin akan berkurang dan mereda dengan doa. Jadi maksudnya mereka bisa dirasa ketika pada waktu kita doakan ternyata efeknya mereda, efeknya berkurang. Nah, itu pasti pekerjaan mereka. Karena kita semua tahu gangguan pikiran kan musuhnya obatnya konseling, atau kita pergi ke psikolog lah atau psikiater dan sebagainya. Tapi untuk gangguan seperti ini nggak bisa. Ya, jadi puji Tuhan kalau psikolog atau psikiaternya juga seorang pendoa. Nah, dia doakan juga dan mereda. Itu keren. Memadukan antara demonologi dengan psikologi, itu keren banget. Nah, ternyata terakhir baru kita tahu ya, ternyata Monsignor Rostetin juga seorang psikolog. Kemarin sudah kita baca ya. Mana ini? To protect ourselves, untuk melindungi diri kita sendiri, kita harus fokus, harus mengusahakan perhatian pada hal-hal yang baik dan suci. Jadi kita harus selalu mengontrol pikiran kita pada hal-hal yang baik dan suci. Kita harus menghindari menggunakan pikiran kita untuk berperilaku jahat atau berdosa dengan pikiran, maksudnya begitu. Dan jika kita mendapati pikiran kita dibombardir dengan pikiran obsesif, negatif, dan merugikan diri sendiri, kita harus segera menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan berdoa. Ya, gitu ya. Selain doa penyerahan penderitaan, apakah ada lagi supaya nggak skrupel? Sebenarnya selain doa, sebenarnya skrupel itu masalah kurang percaya akan cinta kasih Allah, gitu aja. Jadi itu yang harus kita tambah. Jadi doa yang sangat luar biasa dari Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Dia hanya bilang begini, tapi itu bagi Mimin bukan kata-kata biasa loh. Mungkin sambil lalu kamu nggak akan mengerti betapa dahsyatnya kalimat ini. Kalimat apa itu, Min? Ini, aku percaya cinta kasih Allah. Itu doang. Diulang-ulang. Aku percaya cinta kasih Allah. Aku percaya cinta kasih. Coba diulang-ulang. Bahwa Dia mengasihi kita apa adanya kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala keberdosaan kita, dan tangannya selalu terbuka untuk memeluk kita, untuk datang kepadanya. Rasakan itu, alami itu,
sungguh-sungguh dialami ya, dan juga kata-kata tersebut dijadikan rema sehingga menggema di dalam jiwa kita, dan dengan serta-merta skrupul itu lenyap. Karena bagi Bapa kita di surga, kita hanyalah seperti seorang anak kecil yang bandel yang seringkali melakukan kesalahan. Kadang kita lari-larian, lompatan ke sana, masuk jurang. Kadang kita gulung-gulung, masuk ke laut, diterjang ombak. Begitulah cara Allah memandang kita, dan kemudian Dia meluruskan jalan kita kembali. Bagi Mimin ini kata-kata yang dahsyat loh. Semoga untuk kita semua ya. Cuman mengatakan dalam sebuah doa tentunya, aku percaya cinta kasih Allah. Begitu doang. Ya, jadi memang kita butuh rema atau pegangan dalam hidup. Apakah itu kalimat rohani atau ayat-ayat kitab suci, apa saja bisa. Apa saja bisa, ya. Temukan remamu sendiri, boleh. Mau pakai remanya Mimin yang tadi juga boleh. Ya, begitu. Itu juga salah satu cara untuk menangkis skrupel. Ya. Nanti saya DM Mimin di Telegram ya, di sini terbatas komentarnya. Oke. Baik. Sampai di mana kita? Oke. Possession as a grace. Wah, sudah 11:30, setengah jam lagi. Nah, dikatakan di sini kerasukan sebagai sebuah rahmat. Wow. Bagaimana itu, Min? Bagaimana kok kerasukan bisa dikatakan juga adalah sebuah rahmat? Nah, ini menarik. Mari kita fahami. Hal yang sangat umum bahwa dirasuki itu terdengar seperti sebuah disaster atau bencana. Nah, semua orang tahulah, Tuhan tahu itu sebuah dikatakan a very ugly affair, sebuah hal yang buruk lah, begitulah. Saya tidak pernah mengucapkan kata kesurupan saat mendiagnosa seseorang, kata Monsignor Rossetti ini. Nah, in the past, di masa lalu, jika kita memberitahu orang bahwa mereka kerasukan, mereka akan hancur. Beberapa mulai menangis, bahkan histeris gitu. Mereka ketakutan sekali. Nah, saya mengertilah begitu. Sekarang saya hanya memberitahu mereka bahwa oke lah, kamu ternyata memiliki beberapa roh jahat dan kita perlu Yesus untuk mengusir roh-roh tersebut ya. Ngomong begitu aja. Jangan kasih tahu mereka sebenarnya kerasukan. Apakah tipe posesif, apakah tipe obsesif, atau tipe satu lagi tadi apa? Lupa Mimin. Opresif ya, penindasan, atau investatif, pendiaman. 4 itu ya. But the reality is this. Tetapi kenyataannya begini. Kesurupan bisa menjadi kesempatan untuk anugerah yang luar biasa. Lah, maksudnya bagaimana Mimin? Kok bisa? Nah, ini dengarin. Banyak orang yang kerasukan telah terperosok dalam dosa. Yang lain telah dikutuk atau mengalami trauma, atau bahkan keduanya, kutukan dan trauma. Mereka punya setan yang secara serius menginfeksi hidup mereka dengan cara yang sangat negatif. Jadi mereka membawa beban yang jahat. Sementara yang lain lagi telah tersiksa selama bertahun-tahun, ya, secara fisik atau mental, atau bahkan keduanya. Dengan ilmu kedokteran dan ilmu penyembuhan lainnya, ternyata nggak dapat ditemukan apa penyebabnya.
orang-orang yang korban kerasukan ini itu membutuhkan bantuan. Mereka butuh Yesus dan anugerah kesembuhannya. Nah, ketika mereka pada akhirnya dibebaskan, ya, when they are finally liberated, ya, mereka yang dulu kerasukan seringkali terlihat berada di bangku pertama gereja. Nah, ini menarik ya. Ketika mereka telah pada akhirnya dibebaskan, ya, mereka tahu yang sebenarnya, apa yang sedang terjadi, peperangan apa yang telah mereka hadapi. Mereka paling tahu itu. Dan mereka juga paling tahu betapa jahatnya setan. Tapi juga mereka tahu bahwa Tuhan sungguh peduli dan sungguh-sungguh telah membebaskan mereka selama peperangan tersebut. Mereka kemudian menjalani katekese yang ekstensif dan sangat pribadi. Jadi maksudnya begitu ya, semuanya bisa menjadi rahmat bagi kita. Seperti yang sering kali Mimin katakan, setan kena prank lagi gitu kan, maksudnya untuk menghancurkan kita. Ternyata kita malah menjadikan itu sebagai berkat atau rahmat. Nah, jadi seringkali seperti itu yang terjadi. Nah, Mimin mau bacakan seperti janji Mimin tadi ya. Mimin bacakan di sini. Barusan kemarin kita mendoakan seseorang, ya. Mimin enggak tampilkan ya di sini, Mimin bacakan saja dari grup. Bukan, bentar, kita buka grup. Oke. Ini biasanya Mimin posting di sini, tapi di grup tertutup ini hanya untuk member saja, member Komsa Family Ministry ya. Jadi orang nggak bisa, awam nggak bisa lihat. Nah, gini ya, beberapa saja yang Min tunjukin. Jangan semua deh, soalnya ada nama mereka juga. Kiranya begitulah. Oke, Mimin bacakan ya. Siang brother, ini katakanlah titik. Kita kasih nama Bunga lah ya. Siang brother, ini Bunga. Sekedar ingin berbagi apa yang telah saya alami tadi malam. Jadi tadi malam, beberapa hari yang lalu, tanggal 22 atau 21, kita mendoakan dia ya. Kita doakan ini ibu-ibu ya. Dia seorang yang aktif. Jadi memang akhir-akhir ini dia sering ke dokter, keluar masuk rumah sakit karena sesuatu seperti menikam jantungnya di jam-jam tertentu. Satu kali pergi ke dokter jantung mengatakan nggak ada masalah sama jantungnya. Beberapa hari kemudian pergi lagi ke dokter, di ronsen sebagainya, dokternya bilang nggak masalah. Hari ketiga dokternya marah, kamu itu gila atau gimana sih, nggak ada apa-apa di jantungmu. Tapi yang merasakan kan dia. Jadi dia dan suaminya kebingungan, panik ya, apa yang sedang terjadi. Nah kemudian ketika ketemu kita flashback, ya ternyata dia pernah diberi temannya sesuatu gitu, seperti sebuah ilmu gitu kan, agar untuk menambah wibawa, sehingga setiap apapun yang diomongin orang tunduk. Dan itu benar. Sejak saat itu setiap dia ngomong apapun orang tunduk. Dan setiap dia misalnya, bahkan digunakannya untuk hal positif loh, misalnya minta sumbangan untuk anak panti asuhan kayak gitu kan, misalnya orang beri aja duitnya. Gitu kan. Jadi orang percaya sama dia begitu loh. Nah tapi efek buruknya terjadi juga. Sejak saat itu badannya merasa berat sekali, kepalanya sering pusing-pusing, dan yang paling sering dan paling fatal itu jantungnya sering kali diserang. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, dia berulang kali masuk rumah sakit ya. Begitu. Dan paniklah mereka, suaminya juga panik, kasihan keluarganya juga jadi panik, belum lagi melihat setan di mana-mana gitu kan, melihat kuntilanak dan sebagainya, dan akhirnya dibawa berobat ke dukun lagi. Wah, kita bisa bayangin, satu dukun, dua dukun, hantu satu, hantu dua, hantu tiga ditempelin ya. Tambah kaca balau itu isi rumah. Nah kemudian menarik ketika pada akhirnya kita doakan ya, dia mengalami pada waktu itu sukacita dan kelepasan juga.
Nah, tapi memang kita hanya sempat mendoakan dirinya pada saat itu, belum sempat mendoakan rumahnya. Karena memang harus pembersihan juga di rumahnya dan adakan misa juga di situ. One day nanti setelah tahun baru, ya. Nah, tapi ternyata dengan doa yang kemarin juga berefek bagus untuk dia. Dia mengatakan sejak didoakan, ya, dia merasa happy sekali dan nggak punya beban lagi. Rasa badannya ringan, nggak seperti dulu. Nggak pernah lagi terjadi serangan ke jantungnya. Begitu. Nah, dia katakan ini di ceritanya. Tadi malam saya mimpi seakan-akan sesuatu yang nyata. Ada satu cowok dan ini setelah doakan ya. Ada satu cowok dan satu ibu mengejar saya seakan dia marah saya. Dia mau oleskan minyak kembali ke dahiku dan suruh saya ikut mereka. Mereka nampaknya marah dengan saya, tapi saya tolak mereka dan lari, dan saya kemudian berdoa kepada kami dan tak henti-hentinya saya berdoa. Mereka akhirnya tidak mampu mengejar saya. Ternyata di luar ruangan saya lihat sinar begitu terang dan saya melihat mereka berdua dibinasakan. Saya siap bersaksi, apa yang selama 1 bulan saya alami di rumah sakit terus, tapi nggak ada perubahan, malah saya makin parah. Nah, ternyata Tuhan baik. Tuhan pertemukan saya dengan kaum saya. Ini luar biasa kasih Tuhan bekerja untuk diriku, katanya. Puji Tuhan, Mimin jawab ya. Kuasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Untung kamu sudah lawan, dan kamu pun memang mau melawannya. Bukan tipe orangnya, aduh jangan deh, aku masih perlu ilmu ini gitu loh. Kan ada orang yang seperti itu ya. Enggak, dia yang sungguh mau lepas. Nah, itu sebuah hal yang positif dari dia ya. Untung kamu mau lawan. Kita bilang, ya, setan-setan itu tentu marah karena kamu adalah salah satu aset besar bagi mereka yang tentu akan mati-matian mereka pertahankan. Ya, ibu ini aktif sekali. Nah, ketika punya ilmu itu pun, dia pun aktif menggunakan ilmu itu gitu loh. Jadi, dan cukup berbakat. Bahkan anak-anaknya bisa melihat setan juga gitu. Jadi bagi orang awam itu sebuah karunia atau kelebihan gitu kan. Terus Mion jawab seperti itu ya. Jalannya sudah betul jalan kamu, Tuhan Yesus yang menang, berbahagialah. Tuhan Yesus sayang kamu dan sekeluarga. Iya, saya benar-benar beruntung, katanya, bertemu dengan kalian. Selama ini badan saya berat sekali, sekarang ringan sekali. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, puji Tuhan. Mimin bilang begitu aja. Biasanya selalu di grup Mimin bilang begini ya, untuk teman-teman di grup. Warning ya, ini untuk pembelajaran kita, tapi mereka semua udah tahu kok, jangan sampai keluar. Dilarang keras share pic ini keluar grup, mereka semua udah tahu kok. Tapi tetap Mimin mengatakan harus diulangi karena manusia tempatnya kilaf dan dosa ya. Terus sekarang nggak ada orang yang tunduk si bunga dong, jamin. Ya, tunduknya dalam arti positif lah, dalam arti karena begitu dia datang juga aura wajahnya sudah cerah sekali, berbeda dengan aduh kemarin kusut sekali ya, bahkan padahal dia make up tapi seperti orang tanpa make up, mukanya udah kayak orang yang sudah sangat tua, tidak ada cahaya ya, dan susah sekali dia dan suaminya. Kemarin datang berkunjung di acara Natal sudah jauh berubah. Padahal rumahnya itu masih belum dibersihin loh ternyata. Tapi kuasa Tuhan bekerja atas dirinya juga dengan luar biasa karena dia membuka hatinya dengan luar biasa. Pekerjaan kita belum selesai, masih akan kita follow up ya. Nah, itu salah satu bahwa dia katakan apa? Dia mau bersaksi. Nah, itu buah daripada doa pengusiran setan ini. Hal yang kita pikir adalah sebuah bencana atau mungkin memalukan gitu kan. Nah, ternyata bagi berkat untuk dia, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Betapa powerfulnya kuasa Tuhan Yesus ya. Padahal baru sekali doakan loh. Nah, ini memang tidak bisa selalu mulus ya. Ya, puji Tuhan di kasus si bunga ini bisa mulus. Di kasus yang lain mungkin perlu 1 kali, 2 kali doakan atau berkali-kali ya, dan rumahnya juga perlu dibersihkan ya. Itu kuasa Tuhan. Kita sama sekali nggak tahu kapan Tuhan temponya untuk melepaskan si korban tersebut ya. Dikasih masakan oleh Tuhan, dikasih masa. Seperti tadi setan yang dirantai juga dikasih masakan katanya 1000 tahun nih tadi. Nah,
Jadi tugas kita cuma berdoa, dia kapan dilepaskan, kapan disembuhkan oleh Tuhan adalah memang urusan Tuhan, ya. Begitulah. Salve Kak, selamat malam juga Salve Ilham, ya. Baik. Bahas apa ini Romo? Panggil Min aja. Bahas apa ini Min gitu. Kita membahas tentang ini Diary of an American Exorcist, buku catatan harian dari seorang eksorsis Amerika. Sebentar Mimin ambil minum dulu. Nah, terus pertanyaan ini kemudian, Min, terus apakah saya harus mengalami kerasukan setan dulu baru saya bisa mengalami kasih Allah? Enggak harus begitu ya. Jalan orang mengenal Tuhan masing-masing, ya. Santo Santa 99,9% enggak ada yang pernah kerasukan tuh. Tapi mereka jadi Santo Santa ya. Jadi pengalaman orang dalam bertemu Tuhan itu memang masing-masing. Jangan sampai, oh kalau gitu saya mesti kerasukan, saya mau berhala dulu, saya main-main sama jimat dulu, saya praktek okultus dulu supaya kerasukan untuk kemudian saya dibebaskan dan mengalami kasih Allah. Nah, itu juga nggak benar ya. Oh, eksotisme bukan eksotisme, eksorsisme. Oh, iblis itu ya, aneh pernah jumpa juga tuh. Wah, mantap. Gimana perjumpaanmu dengan iblis? Berarti selama ini tetanggaku sebenarnya menderita juga ya. Menyembah Tuhan yang Maha Esa juga punya jimat. Wah, punya jimat juga tetanggamu ya. Mendua Tuhan dong gitu ya. Kak, kalau misalnya ada seorang yang udah terlanjur maksudnya masuk ke dalam praktek penyembahan berhala atau mungkin bahkan gereja setan atau mungkin bahkan ke dalam dunia iblis gitu ya, dan terikat perjanjian apakah bisa sembuhkan, selalu bisa dalam nama Yesus. Tenang saja ya. Enggak ada yang enggak bisa dibatalkan kontraknya oleh Tuhan Yesus, karena darahnya telah menghapus segala dosa, telah mematahkan segala kutukan, telah menebus. Kita bisa klaim darah itu untuk kita percikan kepada surat perjanjian tersebut dan membakarnya, mengembalikan klaim setan tersebut menjadi milik Yesus. Ya, kalau sudah perjanjian darah memang lebih berat, lebih banyak sesinya, lebih banyak pertempurannya, tapi selalu Tuhan Yesus menang. Itu dia. Itu yang luar biasanya ya, luar biasa. Min, saya dulu menyangkal Yesus, tapi puji Tuhan Yesus manggil saya di tahun 2021 dan saya percaya dia kembali. Puji Tuhan ya, puji Tuhan banget. Bahkan peperangan dunia roh itu kagak bisa melawan raja segala raja, yaitu Yesus. Itu bukti yang aku alami. Nah, itu dia. Si ini mengalami sendiri, si Abing Ten mengalami sendiri. Nah, kalau sudah mengalami sendiri, nah akhirnya bisa tahu dari dan mengenali Tuhan Yesus secara pribadi ya, betapa dahsyat dan luar biasanya dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat dia. Atau lagu itu? Dia sungguh besar, dia sungguh perkasa, sebab tiada nama yang di atas bumi, di bumi atau di bawah bumi yang lebih besar dari nama itu. Nama itu berkuasa, nama Raja segala raja. Amin ya. Ya, tenang aja.
Darah Yesus selalu berkuasa, ya. Oke. Sampai di mana kita? Ini dia. Oke. I wouldn't wish possession on anyone. Saya tentu enggak menginginkan setiap orang atau siapapun kerasukan. Tapi sebagai hasilnya, saya telah menyaksikan rahmat yang luar biasa. Bagi banyak orang, pengalaman pelepasan tersebut membawa mereka keluar dari neraka rohani dan masuk ke dalam pelukan Yesus yang menyelamatkan, ya. Nah, oke. Ini topik terakhir. Healing versus symptom relief. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penyembuhan versus pereda gejala. Nah, oke. Aku ingat banget ayat di Mazmur, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ada yang tahu lagu itu? Ya. Ini gue yang ngomong, bukan gue yang mabok sama Yesus, ya. Tapi ini kebesaran ilahi itu, memang Yesus itulah gerbangnya. Yes. Memang pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus sangat penting. Pengalaman pribadi. Kan ada lagunya, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Nah, ini dia. Jadi bagi orang tertentu, setelah pernah mengalami kerasukan dan kemudian dibebaskan, mereka tahu dan mengenal Yesus secara pribadi. Jadi memang ada rahmat di dalam apa yang kita anggap sebagai sebuah bencana. Begitu, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ketika orang datang ke pengusir setan, mereka hampir selalu menderita berbagai gejala-gejala negatif. Nah, ini bisa berupa penyakit fisik yang tidak dapat dijelaskan. Nah, seperti Ibu Bunga tadi, ya, sesuatu yang menyerang jantungnya itu nggak bisa dijelaskan. Bahkan dokter juga marah-marah kepada dia. Kamu ini jelas jantung mau sehat, kamu mau mempermainkan saya? Coba, dokternya sama ngomong begitu. Malu nggak sih digituin? Kasian juga kan? Nah, obsesi mental negatif yang kuat, ya, jadi maksudnya diobsesikan kepada pikiran buruk terus-menerus sehingga dia diblok, tidak bisa berpikir positif. Ini tingkat kerasukan tipe obsesif. Jadi pikirannya diobsesikan kepada kontrol iblis, atau reaksi merugikan yang kuat terhadap hal-hal yang sakral. Nah, dan mereka selalu menjauh dari hal sakral, takut terhadap air suci, salib suci, dan benda-benda suci. Maklum, mereka datang ke pengusir setan berharap dia akan berdoa dan membebaskan mereka dari penderitaan yang menyiksa ini. Nah, jadi dari masih batuk, Mimin. Jadi dari pribadinya sendiri, ya, dia ingin sekali dibebaskan karena dia tahu dia menderita. Tapi pribadi keduanya, dalam tanda petik, setan yang nempelin ini terus-menerus menghalangi. Seperti yang diceritakan Ibu Bunga, waktu mau datang kepada rumah doa kita, dia selalu dihalang-halangi. Sakit jantung lagi, apalah gitu. Badan jadi berat lah, pusing-pusing lah, mual-mual lah. Banyak sekali yang memberatkan dia untuk datang. Karena setannya tahu dia akan diusir. Nah, kan kejadiannya seperti tadi kan, yang dia bacakan, yang dia mimpi dikejar bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngejar-ngejar dia pakai minyak. Kamu harus kembali menggunakan minyak kami, katanya.
Nah, karena sudah terlepas si bunganya ini. Ya. Pengusiran setan memang bisa meringankan gejala-gejala daripada setan, tetapi penderitaan ini biasanya menunjukkan perlunya penyembuhan jiwa dan jiwa seseorang yang lebih mendalam. Jadi selain doa-doa gereja yang kuat, pengusir setan biasanya akan meresepkan berbagai macam tahap-tahapan penyembuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individu, begitulah. Jadi ada follow up-nya, begitu ya. Puji Tuhan, gejala tersebut sudah mereda, tapi harus kamu sembuh sempurna. Nah, mungkin si eksorsis ini juga bisa minta tolong orang tersebut untuk menemui konselor profesional dan menangani masalah traumanya atau pelecehan yang mendasarinya. Jadi ini untuk orang yang complicated ya, yang selain memang dia luka yang berat, tapi juga dia kerasukan setan, begitu loh. Jadi ini juga mesti memadukan antara demonologi dan juga psikologi supaya dia akan sembuh secara menyeluruh dan utuh setelahnya, begitu. Dia juga akan selalu menekankan agar si korban tersebut menjalani kehidupan doa dan kebajikan yang intens. Ya biasanya diarahkan, kamu doa ini ya, doa itu ya, baca kitab suci ya, gitu. Termasuk dianjurkan untuk menerima sakramen tobat dan ekaristi secara teratur. Nah, ini yang sangat penting. Seperti yang Mimin pernah ceritakan, ketika Mimin pernah mendoakan korban kerasukan di sebuah tempat di Indonesia, begitu kan? Setannya bilang apa? Dari dulu saya mengincar anak ini, tapi kami tidak pernah bisa masuk karena dia tiap hari misa. Nah, sebenarnya anak ini udah dikerjain, udah diguna-gunain lah dari sejak dia umur berapa gitu kan, udah dibikinin boneka voodoo semuanya dan sebagainya, tapi nggak bisa masuk karena anak ini rajin doa. Nah, waktu itu dia tinggal di asrama ya, jadi mau tak mau misa itu kan kewajiban. Tinggal di asrama putih waktu itu, asrama susteran, jadi mau tidak mau misa jadi kewajiban gitu kan, jadi dia terlindungi juga dengan kewajiban ini. Nah, begitu dia mulai kuliah, nggak tinggal di asrama lagi, jarang misa lagi, jarang doa lagi. Nah, kutukan itu nyambung. Begitulah. Min, konseling dan pembimbing rohani itu sama apa beda, Min? Konseling itu lebih ke masalah mental, kalau pembimbing rohani itu masalah spiritual. Kalau konselor bisa kamu tanya-tanya tentang gejala psikologismu, tapi untuk spiritual dia kurang menguasai. Ya paling sekedar nasihat apalah gitu. Tapi biasanya pembimbing rohani walaupun punya psikologi klinis ya namanya ya, sekedar untuk mendengarkan kemudian memberi kata-kata penghiburan, bisalah. Nah, tapi dia ahlinya lebih kepada sesuatu yang terjadi di jiwamu, begitu. Baik kalau pembimbing rohani ternyata juga seorang psikolog, wah itu keren. Ya. Apakah punya batas waktu, Min? Itu tergantung dari kita aja deh. Kita kalau udah masa lebih baik ya sudah, nggak usah gimana-gimana. Tapi kalau untuk pembimbing rohani biasanya itu tanpa batas waktu. Walaupun nggak bertemu, mungkin sekedar chatting atau gimana, itu juga bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam iman, gitu ya. Itu bedanya pembimbing rohani dengan konseling gitu. Kenapa punya pembimbing rohani harus sering bertemu, Min? Enggak sih, enggak harus sering juga. Intinya kalau kita mengalami hal yang menurut kita perlu bimbingan, datang aja ngobrol sama dia. Misalnya dapat penampakan, gitu dia. Itu harus diomongin, jangan didiamin. Karena yang bisa menilai itu gereja. Apakah itu dari Tuhan atau bukan. Hal seperti ini ya, jangan didiamin.
Nah, tapi pada saat pengakuan dosa juga boleh cerita ke pastornya, sekedar curhat ya. Sejauh orang nggak rame itu boleh, tapi kalau orang rame ya jangan dah. Jangan konseling deh pada waktu pengakuan dosa kalau orangnya rame. Doa kekudusan itu mantap sekali. Psikologi mental itu pengaruh juga ya. Terbentuknya illusion bisa terjadi juga. Luka mental dendam itu bisa melakukan ya, betul. Ya, selain dari praktek okultisme, jimat, apalagi kita suka main-main kayak ramal-ramalan atau manggil arwah dan sebagainya. Luka batin berat atau trauma juga bisa membuka atau bisa menjadi pintu atau celah bagi iblis untuk intervensi dalam hidup kita. Jadi memang itu juga mesti disembuhkan juga, terutama kalau dia simpan dendam ya. Nah, untuk mereka yang complicated ini, yang sudah luka batin berat, ternyata juga main-main dengan praktek okultisme, jadi lukanya berat banget gitu, tambah gitu kan. Jadi nah ini dua-duanya perlu disembuhkan, spiritualnya dan juga emosionalnya gitu. Ya, jadi memang harus komplit. Sampai di mana tadi? Oke. Tanpa dikatakan di sini regimen, katanya, tanpa regimen penyembuhan batin yang lebih dalam, ya, doa pengusiran setan kemungkinan besar akan memiliki kemanjuran yang terbatas atau tidak sama sekali. Nah, banyak yang minta pengusiran setan karena mereka ingin meredakan gejalanya, tapi lebih sedikit yang mau menempuh jalan penyembuhan dan kekudusan yang lebih sulit. Beberapa orang yang memutuskan untuk memperdalam kehidupan spiritual mereka menemukan bahwa kesengsaraan iblis mereka sebenarnya adalah sumber rahmat. Nah, ini dia ya. Jadi mereka bisa mengambil rahmat dari kasus kerasukan yang mereka alami, bahwa ternyata Tuhan lebih berkuasa dari iblis ya, misalnya seperti itu. Nah, ternyata terbuktikan Tuhan menang atas iblis. Terbuktikan peperangan rohani ini ternyata dimenangkan oleh Tuhan. Nah, hal seperti ini, dia mengubah disaster tersebut atau bencana tersebut yang dialaminya menjadi sebuah rahmat untuk dia, untuk lebih dekat kepada Yesus gitu. Karena kesengsaraan itu ternyata membawa mereka ke dalam hubungan yang dinamis dan rasa syukur dan kedamaian dengan satu-satunya sumber dari segala penyembuhan. Itu siapa? Yesus Kristus. Amin. Nah, ini yang halus permainan iblis dalam kehidupan manusia itu kadang halus banget. Kadang orang yang dipengaruhinya pun nggak sadar akan pengaruh mereka. Jadi memang harus pelan-pelan dijelasinnya. Yes, kata si Abington. Oke deh, sip, sudah selesai kita, sudah jam 12 ya. Tadi sudah bunyi lonceng ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, komen, yang sudah kasih gift, luar biasa. Tetap sehat selalu ya, masih dalam masa Natal ini menuju tahun baru. Semoga berkat Tuhan melancarkan segala usaha kita, segala pekerjaan kita, segala rencana kita. Semoga kita diberkati dengan kesehatan, kelancaran, kecukupan senantiasa ya. Kita jumpa lagi minggu malam, kita akan membahas katekismus. Oke. Baik. Sebentar kita baca rahmat. Kita baca pesan terakhir. Apa ini? Kadang orang yang dipengaruhinya nggak sadar akan pengaruh iblis, jadi mereka memang harus pelan-pelan. Oke. Kata si Abing tadi. Orang seperti apa yang butuh bimbing rohani, Min? Sebenarnya orang yang serius untuk bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, yang sungguh-sungguh menggagas hidup, serius ingin menggagas hidup rohaninya, itu butuh bimbing rohani. Atau mungkin mereka yang memutuskan untuk apakah melanjutkan hidup sebagai biaran biarwati ataukah sebagai awam saja. Nah, itu butuh bimbing rohani untuk discernment ya, atau apa sih namanya, discernment untuk membeda-bedakan roh. Iya, betul. Oke, baik.
Terima kasih semuanya. Kita mau berdoa penutup ya. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku persembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hati kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Ya Bapak, kami juga mau persembahkan seluruh diri kami kepadamu. Untuk kami yang sedang mengalami sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Untuk kami yang sedang bergumul dengan hidup kami, berjuang dengan ekonomi, Tuhan Yesus cukupkan, Tuhan Yesus berkati. Untuk kami yang sedang putus asa, Tuhan berikan harapan. Untuk kami yang sedang diikat dengan kuasa kegelapan karena praktek okultis dan cara hidup yang penuh dosa, Tuhan Yesus bebas dan lepaskan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita di tempat-tempat perang seperti di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, untuk Palestina, Israel, dan semua saja yang sedang menderita akibat konflik. Tuhan Yesus hibur, Tuhan Yesus berikan perdamaian kepada kepala negara tersebut. Dan kami persembahkan Indonesia agar penuh dengan kemuliaan-Mu, agar semakin banyak orang melihat kuasa-Mu, kejayaan-Mu, cahaya kemuliaan-Mu, dan agar kami tetap Kau pakai sebagai alat-Mu, agar mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, all, thank you ya. God bless you. Terima kasih untuk gift-giftnya. Salam Greg untuk teman-teman di Malaysia ya. Oke. Merry Christmas, selamat Natal semuanya. Damai Natal memenuhi, memberkati, dan membebaskan kita. Amin. Jangan lupa juga follow YouTube Mimin ya, dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Nanti hasil setiap live ini selalu Mimin posting di sana ya. Jadi bagi yang pingin flashback tentang materi malam ini bisa lihat kembali di YouTube Komsa KKSM. Oke. Kalau untuk Telegramnya Komsa KKSM online, sambung saja semuanya huruf kecil. Komsa KKSM online. Oke guys, God bless you. See you minggu depan. Selamat Natal ya, selamat Natal juga.